Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat pada otomasi dan proses kontrol part 2 ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas yang part satu. Untuk materi-materi yang ada di part 2 ini eh, hampir sama ya, karena memang kita hanya memisah saja, membagi menjadi dua pertemuan. Jadi yang pertama tentang hardware sensor aktuator, part 2 juga sama. Tentang hardware eh, tentang sensor dan aktuator. Nah, sensor pada otomasi industri, hampir setiap sistem otomasi industri mencakup sensor untuk mendeteksi berbagai keadaan, dari proses manufaktur yang dikendalikan serta aktuator. Secara umum, sensor mengubah variasi suatu besaran fisik menjadi sinyal keluaran listrik yang dapat berubah sinyal analog maupun digital. Seperti yang setelah saya bahas sebelumnya ya. Jadi, sensor ini dia itu untuk mensensing, untuk apa namanya, mendeteksi suatu sinyal-sinyal analog yang ada di luar sana. Jadi seperti pH, terus humidity, keasaman dan sebagainya. Untuk dirubah menjadi suatu sinyal, sinyalnya itu berupa analog atau digital. Kalau tentunya kalau misalkan sinyalnya menjadi analog, berarti dia harus ada suatu proses yakni ADC, analog to digital conversion, sebelum masuk ke PLC dan sebagainya. Thermal overload relay merupakan sesuatu hal yang pertama kita bahas. Di sini ada dua bagian, kiri dan kanan ya. Nah, jadi intinya sama ya. Jadi power bagian kiri ini ada L1, L2, dan L3. Masing-masing itu memiliki jalur. Ya, contoh yang bisa di apa namanya aplikasikan dengan L1, L2, dan L3 di sini jalurnya itu adalah motor tiga fase, misalkan seperti itu ya. Nah, terus simbol kotak dan lekukan ini merupakan thermal overload relay ya, yang dipasang seri dengan tiap jalur daya. Jika arus berlebih lewat, bimetal di dalam relay akan panas dan akhirnya bekerja melengkung untuk memicu pemutusan. Jadi bimetal strip itu seperti ini ya. Dia itu sifatnya itu menuainya akan melengkung begitu. Nah, ketika nanti ada lengkungan, maka ada efek yang terjadi pada control lines. Jadi bisa nanti apa namanya pemuainya itu menyebabkan jalurnya terputus atau bagaimana itu juga bisa seperti itu. Nah, thermal overload relay pada slide ini ada gambar A, B, C ya. Nah, gambar A dan B ini merupakan dua contoh yang terjadi pada bimetallic strip. Yang pertama ini eh, direct heating ya. Jadi dia itu panas secara langsung. Kalau yang kedua itu indirect heating. Bedanya adalah yang tidak langsung itu arus listrik itu tidak langsung lewat ke bimetal, tapi lewat kawat pemanas atau heater coil yang dililitkan ke dekat bimetal. Jadi ini tuh kawat lilitan ya. Nah, nanti efek dari panasnya dan gelombang magnetnya itu yang menyebabkan bimetal listriknya itu akan apa namanya melengkung. Kalau yang pertama, yang gambar A ini langsung dilewatkan ke bimetal listrik. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana dia itu berubah ketika realnya lebih besar dari nominal yang thresholdnya ya. Maka jalurnya yang semula NC menjadi open, yang semula open menjadi close. Nah, ini jalur-jalur yang seperti ini merupakan pengaktifan atau pemutusan atau mungkin informasi kepada si operator ya, bisa jadi ketika dia itu terputus dan ini terhubung, maka ini tersambung kepada alarm yang menyatakan indikator bahwa operator harus segera menindaklanjuti sistem operasi sistem industri yang ada di area tersebut. Nah, ini adalah gambar-gambar yang terkait dengan thermal overload protection relay ya. Jadi ini dia berarti menggunakan bimetal strip dan karena ada lilitan berupa zigzag di sini berarti dia indirect heating. Nah, sekarang proximity switch, jenisnya ada banyak ya.
Ada induktif proximity switch itu untuk mendeteksi benda logam, itu yang gambar A. Ada capacitive proximity switch untuk mendeteksi benda logam maupun non logam, misalnya plastik, kayu, cairan. Jadi ini lebih general, dia bisa mendeteksi objek apapun. Terus ada ultrasonic proximity switch, menggunakan gelombang ultrasonik bisa mendeteksi objek padat maupun cairan, hampir sama ya. Terus photoelectric proximity switch, menggunakan cahaya inframerah mendeteksi objek berdasarkan pantulan cahaya. Itu yang D. Ada dua, ya ada yang bentuknya kotak begini, ada yang masih sama seperti proximity switch yang lain di A, B, C, dan C. Nah, bagaimana proximity switch bekerja? Jika objek itu perpendikular atau perpendikular tegak lurus ya dengan proximity seksornya, berarti ada di area yang ini, maka tidak ada perubahan apapun ya, karena proximity sensornya tidak mendeteksi adanya objek. Nah, dia akan mendeteksi adanya objek jika secara garis lurus itu ada di depan proximity switch. Nah, garis lurus tersebut ada di area switch on area ini. Tapi tidak semua garis lurus akan dideteksi. Kalau misalkan objeknya itu ada di area sini ya, itu maka tidak akan ada terjadi apapun ya. Objeknya ada di area sini, tidak akan terjadi apapun. Sini juga tidak akan terjadi apapun. Karena memang eh, proximity switch ini untuk mendeteksi ketika memang sudah dekat dengan proximity sensor itu. Dia akan melakukan informasi atau pengiriman sinyal kepada eh, aktuatornya untuk menindaklanjuti switchnya. Jadi misalkan kalau switchnya on, ya itu mungkin terhubung kepada alarm indikator bahwa segeralah operator untuk merubah keadaan ini begitu. Nah, ini kalau misalkan area sini ini adalah switch on ya, berarti dia terdeteksi oleh proximity sensor dan tentunya nanti akan ada tindakan karena sudah terdeteksi. Nah, untuk jenis-jenisnya ada yang tadi kita bahas ini ya, yang paling kiri. Ada juga yang bentuknya kotak, ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah berarti kalau bentuknya seperti ini ada emitter atau transmitter dan ada receiver. Ini kalau misalkan ada yang lewat, berarti otomatis transmitter pengiriman sinyalnya terus-menerus yang ditembakkan atau dikirimkan kepada receiver, terus ketika ada objek lewat di tengahnya, maka akan terputus kan. Nah, ini akan ada suatu tindakan. Entah itu indikator, atau entah itu alarm, atau entah itu informasi. Sekarang kita bahas induktif proximity switch. Nah, induktif itu yang tadi kita bahas ya, itu berarti ada kaitannya dengan logam, maka dia akan mendeteksi adanya logam. Oke, kita bahas yang pertama logamnya di sini adalah metal object ini ya. Jadi ketika logam ini mendekati induktif proximity ini, dia ada suatu suatu area yang namanya induktif coil ya. Terus kita sebutnya di sini LC osilator karena yang di sini hanya ada induktansi dan ada kapasitor. Nah, di dalam di sini ada namanya aliran eddy, namanya eddy. Dia itu akan bergerak secara opposite, opo, apa namanya? Bergerak secara berlawanan ya. Jadi yang semula di sini, semisal di sini itu ada tegangan yang amplitudenya tinggi begitu ya. eh, Ketika dia itu dekat dengan logam, maka ada penyerapan. Oleh karena itu, penyerapan tersebut menyebabkan amplitud yang ada pada sinyal yang ada di sini itu menjadi turun karena diserap oleh logam. Dan ketika turun sudah melewati batas thresholdnya, maka dia akan menginformasikan adanya perubahan, entah itu dari NO ke NC atau NC ke NO. Nah, perubahan kontrol SPDT bergantung pada jarak dekat dari logam terhadap proximity switch. Nah, rumus untuk induktif proximity seperti ini ya. F sama dengan 1/2 pi per akar dari LC. Induktansi itu L dan C-nya kapasitansi. Yang mana kalau kita tahu tegangan itu terdiri dari adanya A, ya A itu amplitude sin omega T. Omega T di sini 2 pi F. Jadi saling-saling ada frekuensinya ya.
Nah, ini kalau misalkan contoh. Jadi normalnya ketika tanpa logam itu amplitudenya adalah 5 sin omega T. Gak kira nggak ada aku iki gawe video pembelajaran. Ya wes, semuanya udah nggak usah sampai ngono. Cepetan ini tak tak pause. Minggir, minggir, Dik, minggir, Dik, minggir, Dik. Tutup pintunya, Dik, tutup pintunya. Ora, ora, sama dok, soalnya kan dalam kondisi ini. Aku ya akhirnya dikira sama dolen-dolen kan. Nah, ketika ada logam, maka amplitudenya itu turun menjadi misalkan 0,5. Nah, itu ada perubahan amplitud tersebut, itu menyebabkan kontrol SPDT atau sistem kontrol itu akan berubah. Jadi misalkan semulanya NO menjadi NC dan sebagainya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi pada tipe NO output jadi high, terus kalau pada tipe NC normally close output jadi low, misalkan begitu. Nah, ini tentunya yang definisi seperti ini kalian bisa merubah sesuai yang kalian inginkan ya. Karena apa? Karena ini hanya maksud dari yang saya sampaikan di sini hanya pokoknya jika ada perubahan, jika ada pendekatan dengan logam itu ada pengaruh yang terjadi pada switch. Nah, untuk capacitive proximity switch, tadi itu kan proximity switch yang bisa mendeteksi adanya objek selain logam ya. Ya, logam pun juga bisa, tapi selain logam juga bisa. Nah, bentuknya kan proximity seperti ini ya. Ini jika kita potong secara melintang ya proximity switch-nya. Jadi melingkar di sini itu ada ground electrode, yang tengah itu adalah main electrode. Jadi pada dasarnya ini bentuknya itu melingkar begini dan ini yang gambar yang di tengah-tengah ya. Harapannya teman-teman memahami ya bahwa ini tuh bentuknya itu mengelilingi dari main electrode seperti ini. Baik, sekarang ini ada plastik objek. Ini kan otomatis tidak ada eddy current ya, karena bukan logam. Ya, jadi yang dia keluarkan adalah gelombang elektrostatik. Kalau yang tadi di induktif itu gelombang elektromagnetik, sehingga ada apa namanya perubahan ya, perubahan aliran yang kita sebut sebagai eddy current pada area logam. Tapi kalau ini dia yang ditawarkan hanya elektrostatik. Oke. Nah, ini di sini pada dasarnya ada C dan R ini maksudnya adalah ada resistansi dan kapasitansi ya. Bukan secara real ada komponen yang bergelantung di situ tidak ya. Jadi maksudnya adalah untuk capacitive proximity switch itu ada kapasitasi dan ada resistansi. Yang mana secara rumus itu 1/2 pi RC itu adalah rumus dari frekuensi pada capacitive proximity switch. Kita tahu bahwa VT sama dengan A sin omega T dan cara kerjanya berdasarkan jarak jika C naik ya maka F turun. Jadi ini yang berpengaruh jelas berpengaruh bukan lagi tentang amplitude ya tapi tentang frekuensinya. Jika frekuensinya turun ya eh, kalau teman-teman lihat di sini jika C-nya naik berarti kan frekuensi turun. Karena C itu kan karena F itu kan 1/2 pi RC ya. Jadi otomatis objeknya dekat. Kalau C-nya turun, F-nya naik, artinya objek jauh. Gitu. Terus untuk photoelectric proximity switch ya, ini yang tadi kalau teman-teman lihat ada gambar yang bentuknya kotak begitu ya. Jadi dia itu saling berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah gambar jika dilihat dari atas. Ya, dia akan menembakkan sebuah apa namanya sebuah sign atau sinyal kepada area receiver. Jika nanti bentuknya sudutnya salah, kemiringan sudutnya salah, otomatis tidak
mengarah ke receiver dan otomatis lost kontak ya di situ. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ini sensing distance-nya begini ya. Nah, kalau di industri biasanya dia digunakan untuk menghitung berapa objek yang melewati area ini gitu. Nah, contoh yang menggunakan dua photoelectric proximity switch yang saling berkomunikasi. Kalau yang di bawah through beam photoelectric switch dia menggunakan reflektor ya. Jadi dalam satu photoelektrik di sini ada emitter dan ada receiver. Kalau yang di atas dia hanya ada satu area yang kalau emitter emitter saja, yang receiver receiver saja. Tapi kalau yang di bawah photoelectric switch-nya ada dua area, yakni emitter dan receiver. Yang mana dia akan menembakkan kepada reflektor, ya ini bisa cermin atau pantulan apapun, untuk merefleksikan cahaya atau beamnya atau beam itu bisa sinyal, bisa cahaya, bisa gelombang apapun kepada receiver. Nah, ini kalau misalkan true beam ya. Kalau yang di bawah ini retroreflective photoelectric switch. Kalau true beam berarti kalau misalkan ada target berarti ini dark on ya. Otomatis di sini kan sistemnya menganggap itu gelap ya karena tidak menerima cahaya dari receiver gitu. Sehingga ada informasi apapun gitu. Ada entah itu aktuatornya itu mendeteksi atau menghitung objeknya atau dia memberikan perintah berupa alarm, indikator dan sebagainya. Kalau aktif, maka target itu dianggap kosong jika masih menerima sinyal dari emitter. Tetapi jika jika ada yang melintasi tersebut, berarti objek ada karena receiver tidak menerima sinyal apapun dari emitter. Nah, ini adalah cara kerja dari apa namanya diffuse reflektif ya. Jadi dia tidak menggunakan reflektor di situ, tapi dia memanfaatkan pantulan yang ada pada benda atau target kepada receiver ya. Jadi ini tentunya tidak semua benda ya, karena benda itu bisa jadi ada yang menyerap cahaya. Ini bisa jadi hanya untuk area-area tertentu atau apa namanya benda-benda tertentu yang memang dilewatkan ke sini. Sehingga kalau misalkan ada benda yang sebenarnya itu tidak termasuk bagian dari perhitungan, mungkin dia akan menyerap cahaya. Sehingga dia tidak akan memantulkan informasi ke sini dan dianggap sebagai tidak ada target yang lewat. Tapi untuk benda-benda tertentu mungkin akan memantulkan cahaya yang menyebabkan bahwa eh, apa proximity switch photoelektrik di sini akan menghitung itu ada target. Nah, ini adalah contoh-contoh yang digunakan di industri ya. Jadi ini ada dua proximity switch. Ini dia untuk mendeteksi position control ya. Jadi ini akan bergerak maju mundur dan ini akan bergerak rotasi. Rotasi yang bergerak yang di sini ini akan mempengaruhi apa namanya benda yang ada di sini untuk bergerak secara linear. Kalau kemarin kita di minggu lalu kita membahas tentang rotation motion convert to linear motion ya. Ini maksudnya seperti ini ya. Jadi ketika lewat di area sini, proximity mendeteksi bahwa oh ini terlalu berlebihan, mungkin seperti itu ya. Ini kalau misalkan dia akan terus lewat, ini bahaya. Jadi dia akan menginformasikan kepada aktuator sehingga aktuator melakukan perubahan jalur, dia akan kembali lagi eh, eh, ke posisi awal seperti itu. Terus ini ada juga dia akan menghitung jalur ya, dia berapa kali perputaran. Ini biasanya untuk menghitung RPM. Jadi ketika proximity ini tersentuh, bukan tersentuh, dia itu melihat ada tonjolan di sini yang eh, melewati proximity, dia akan menghitung. Sehingga berapa kali tonjolan itu lewat proximity, maka dia akan menghitung itu sebagai RPM-nya, misalkan seperti itu. Ada ini object counting ya, seperti yang tadi kita bahas. Dan umumnya kalau di industri itu digunakan untuk itu juga. Ini adalah proximity switch yang lain dalam bentuk eh, fotoelektrik ya. Bisa jadi ini fotoelektrik karena dia melewatkan jalur di sini. Berarti di sini ada transmitter dan emitter, emitter dan receiver yang saling kontak gitu. Jika ada benda yang dia itu pas melewati jalur, emitter masih menerima, receiver masih menerima sinyal dari emitter, berarti dia tidak ada target. Terus ini untuk mendeteksi
adanya faulty object for rejection ya. Jadi misalkan ini semuanya ada tutup. Kalau teman-teman lihat di sini ada semuanya ada tutup, terus di sini nggak ada tutup, otomatis ini kan dia tidak menerima pantulan ya, tidak menerima pantulan proximity switch dari targetnya. Jadi targetnya lewat, di sini kok tidak menerima pantulan, oh berarti ini ada yang fault di sini. Terus ini untuk controlling level of granular solid. Jadi misalkan ada benda-benda padat di sini yang dikelompokkan jadi satu. Ini kalau misalkan semakin dekat ke proximity, berarti kan proximity nanti akan membaca, oh ini sudah tampaknya harus dibuang bendanya karena sudah semakin menumpuk. Maka dia akan menginformasikan kepada aktuator sehingga aktuator melakukan switch on mungkin ya atau switch off, switch on lah katakanlah sehingga di sini akan bergerak ketarik misalkan seperti itu dan solidnya akan benda solidnya tadi akan turun dan ketika sudah habis di situ maka akan ada penutupan lagi pengisian ulang dan proximity akan tidak mendeteksi adanya level yang sudah dekat dengan proximity dan pengisian dilakukan kembali begitu ya. Nah, terus untuk limit switch adalah saklar elektromekanik yang bekerja ketika aktuatornya tersentuh objek, sehingga mengubah kondisi kontak dari NC ke NO atau sebaliknya. Komponen ini banyak digunakan untuk mendeteksi posisi, batas gerakan, atau keberadaan benda dalam sistem otomasi. Contoh misalkan ini ada gaya. Contohnya ada gaya ya, terus ini ada semacam pir begitu. Dia akan menekan ke area hingga ke ujung, maka ini akan ada kontak yang tersentuh di sini ya. Jadi yang semula itu NO, dia akan tersentuh berarti jadi NC. Kalau yang ini semula NC dia akan terlepas menjadi NO. Tentunya itu nanti ada jalur tersendiri ya yang akan melewati situ. Nah ini jika equipped atau di disambung ya dengan aktuator head yang lain itu. Bukan dengan apa namanya? Ya ini semacam benda yang dia itu bergerak secara linier ya, maju mundur. Jadi nggak yang manual ditekan manusia begitu. Jadi semisal ini ada dorongan yang menyebabkan rodanya itu akan bergeser ke sini, otomatis ini kan nanti akan ada switching body di situ ya, yang semula di sini NO jadi NC, di sini NC jadi NO. Tentunya nanti ada jalur yang pengaruh di situ, misalkan alarm, indikator, atau aktuator yang lain. Nah, limit switch di sini ada banyak ya pengaplikasiannya. Nah, ini kalau teman-teman mau membaca, di sini ada sudah saya rangkumkan ya bagaimana cara geraknya dan tentunya ini biasanya digunakan di area konveyor, terus ada yang gerakannya ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Teman-teman bisa membaca dari garis-garis yang ada di sini. Kalau misalkan garisnya itu di kotak terus ada arrow seperti itu, berarti dia boleh over travel ya, tidak ada limit. Kalau misalkan ada batasnya begitu, dia tidak bisa over travel. Jadi ada limitnya begitu. Jadi contoh yang ini berarti dia ada limit dari pentungannya ini. Ya, ada apa namanya? Ini kayak shaft gitu ya. Ada shaftnya seperti itu. Nah, ini adalah electronic level switch. Jadi kita pakai katakanlah AC current ya atau apa namanya arus AC itu 230 volt. Kita punya trafo di sini yang merubah jadi 230 menjadi 24 volt dan juga 8 volt. Nah, ini untuk mendeteksi adanya level pada suatu cairan. Jika dia itu menyentuh E1 di sini merupakan elektrod, elektrod satu itu maka switchnya seperti apa begitu. Kalau menyentuh elektrod 2, switchnya seperti apa. Ini biasanya digunakan untuk pengisian dan pembukaan ini ya, pembukaan jalur ya. Kalau misalkan sudah menyentuh E1, maka jalurnya terbuka. Kalau menyentuh E2, maka pengisian kembali. Dan earth di sini merupakan grounding atau ground truth sebagai referensinya. Jadi referensi bahwa di sini memang ada air begitu. Nah,
Ya, seperti yang saya ulas tadi, jadi ini ada pengaruh jika jika nanti dia itu ada di ambang batas bawah dari E2 atau mendekati E2, maka pumpingnya akan berjalan. Jika dia ada di batas E1, maka ada suatu hal di sini ya yang menyebabkan close di sini ya. Close berarti karena di sini normally close atau NC, berarti ada jalur yang menyebabkan keran di sini terbuka, begitu. Ya, jadi kalau ada di bawah, ini juga ada menyebabkan sesuatu yang, ya, jadi saya ulas lagi ya. Ini teman-teman lihat close dan open misalkan tidak terlihat di slide ya. Ini saya ulas lagi. Jadi masing-masing E1 dan E2 ini memiliki jalur yang berbeda. Katakanlah begitu. Jika E2 dia itu mendeteksi kalau close ya, berarti dia akan menyalakan pumping misalkan. Maka ketika apa namanya? Dia ada di area bawah ini udah mendekati sini dia akan melakukan pumping ya close di situ jalurnya te, jalurnya untuk pumping dan pumpingnya akan mengisi air dan ketika sudah mendeteksi posisi di E1 ya udah penuh airnya maka ELS yang untuk E1 elektrod 1 dia akan close-nya di situ. Jalur close-nya akan menyebabkan keran di sini melakukan pembukaan. Sehingga aliran keluar dan akhirnya air akan turun lagi sampai ke bawah. Begitu terus ya. Sampai nanti ada suatu kondisi di mana dia benar-benar dihentikan. Nah, capacity level switch ini juga bisa ya capacity atau capacitance level switch bekerja untuk mendeteksi perubahan kapasitansi pada antara elektroda dan dinding tangki. Jadi ini diembedkan pada tangki ya, ditanamkan pada tangki. Terdapat perbedaan akibat perbedaan konstanta dieelektrik udara dan material. Perubahan ini kemudian diubah menjadi sinyal on-off untuk mengontrol level. Jadi kita ulas ya. Ini seperti yang saya gambarkan, bentuknya hanya berupa lingkar setengah lingkar ini, terus ada kotak satu, kotak dua, kotak tiga, dan yang terakhir adalah main elektrod. Untuk jalur dari kapasitasi dan ground-ground yang ada di sini ini hanya gambar simbolik saja ya. Jadi maksudnya ini berarti ada kapasitasi di area sini, terus dia jalurnya ya jalur yang ini saja, tidak ada jalur ini ya. Jangan dianggap ini ada kapasitor yang tiba-tiba apa bergelantungan di situ tidak ya. Nah ini adalah tangki jika hanya berisi air ya, bukan air ya, tapi air atau ruang hampa atau kosong. Nah rumus dari klasik dari kapasitor di sini adalah C epsilon nol dikali K merupakan konstanta dielektrik material. Sementara untuk epsilon saja itu rumusnya adalah epsilon nol kali K ya. Jadi sebenarnya di sini adalah C epsilon kali A per D. A adalah luas elektrod dan D merupakan A adalah luas elektrod dan D merupakan jarak antara elektrod. Ya, seperti itu. Nah, D itu yang ini. Jadi jarak antara elektrod dan juga earth elektrod. Jika K sama dengan satu, ini udara atau ruang hampa, kapasitasi kecil sehingga tangki kosong. Jika K lebih besar dari satu, kapasitasi besar, tangki terisi. Jadi ini ada sesuatu hal yang menyebabkan eh, kapasitasinya itu kan besar ya. Jadi masing-masing kapasitas itu berbeda-beda ya. Kalau ruang hampa itu nilainya berapa, kalau isinya minyak nilainya berapa, kalau isinya cairan isinya berapa dan sebagainya. Terus ini ada level switch yang lain dengan menggunakan ultrasonik ya. Kalau ultrasonik yang di paling kiri ini adalah sensor ultrasonik ya, sensor. Kalau yang kanan itu ada switchnya. Jadi kalau yang di kanan itu berarti ada aktuator yang ada pada device tersebut. Kalau yang kiri dia hanya mendeteksinya saja. Dan di sini dia akan mengirim emitter ya, mengirim sebuah sinyal ya, sinyal emitting tadi, emit sinyal tadi, dan dia jika kembali kepada ultrasonik itu tentunya kalau isinya cairan itu gelombangnya itu berbeda-beda ya. Nah, dia akan mendeteksi berdasarkan gelombang yang
ada pada tangki tersebut. Untuk tahu bahwa ketika ada gelombang segitu, maka dia tahu, oh ini levelnya segini. Kalau misalkan gelombangnya besar atau apa, oh berarti ini levelnya tinggi. Berarti ada informasi apapun yang akan nantinya dikirim oleh elektronik sensor. Nah, kalau elektronik switch, dia itu bisa dibilang ditanam ya, bukan ditanam, ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam tangkinya. Nah, ini contoh teman-teman, dia ada di dalam cairan ya, di dalam suatu wadah yang ada cairannya. Jika cairan itu sudah meninggi begitu, maka switch outputnya akan tertutup atau NC. Berarti ini ada sesuatu hal yang misalkan menginformasikan kepada aktuator, indikator alarmnya nyala, misalkan begitu. Nah, kalau sensor ultrasonik, dia non kontak ya untuk ukur level continue. Jadi dia itu level continue itu berarti analog ya. Dia non kontak karena bisa jadi tangki yang ada di sini adalah cairan-cairannya yang digunakan untuk industri dan cairan tersebut adalah cairan yang berbahaya. Misalkan zat-zat kimia, maka tidak ada kontak. Kalau hanya untuk air, air atau minyak saja, minyak yang tidak panas ya seharusnya kan aman, berarti bisa menggunakan yang area ini. Nah, ini adalah radar level sensor. Ya, sifatnya sama seperti yang ultrasonic sensor. Dia akan mengirimkan apa emit emit sinyal ya atau sinyal transmisi kepada receive. Dia juga melalui reflektor. Jadi, ketika dia mengirimkan sinyal, maka reflektornya berupa zat cair tadi, dia akan mengirimkan sinyal kembali frekuensi nol tadi atau frekuensinya kepada radar. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi ya. Jadi ketika pengiriman sinyal, otomatis area Fmin dan Fmax itu ya, frekuensinya itu kan otomatis di area minimum dan maksimum. Katakanlah areanya adalah area sini ketika dia mengirim. Nah, refleksinya itu otomatis tidak langsung ya. Pasti ada jeda. Jedanya area sini mulainya. Nah, perbedaan ketika refleksinya itu dengan pengiriman sinyalnya itu muatannya sama, berarti kalau misalkan dia itu mengirimkan sinyal sampai di titik ini, terus ini juga di titik ini, itu sama. Itu ada di delta T. Jadi perbedaan waktu dari pengiriman sinyal pertama oleh radar dan refleksinya oleh yang ke radar itu disebut delta T. Perubahannya seperti itu. Nah, reflected wave ini berarti area yang F0 ini ya, yang apa namanya yang naik lagi kembali ke radar. Nah, dead zone itu maksudnya jika jaraknya sudah dekat, ya, sudah dekat dengan radar level, misalkan cairannya naik begitu, udah dekat dengan radar level sensornya, berarti di sini adalah dead zone. Ya, udah di sini berarti dead zone. Ini bisa merusak radarnya. Kalau misalkan masih dalam ambang batas D-nya masih bagus. Nah, kalau dalam ambang batas D-nya, berarti ini informasinya masih bisa tersensing ya, masih bisa apa namanya terdeteksi. Kalau sudah dead zone ini sudah alarm merah sekali ini ya. Nah, kapan